Pasca Sarjana STI Diponegoro. Tulungagung. TKM. Total Quality Management. Proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Namun, kalau kita coba lihat pendapat para ahli, maka dapat kita temukan ada begitu banyak definisi atau pengertian pengambilan keputusan, di antaranya adalah definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh G.R. Terry. Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Menurut Claude S. George, Jr., pengambilan keputusan merupakan proses yang dikerjakan oleh kebanyakan manajer yang berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran, pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Proses pengambilan keputusan. Kegiatan pengambilan keputusan pada prinsipnya meliputi setidaknya 4 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah kegiatan inteligensi. Kegiatan inteligensia di sini merupakan kegiatan mengamati lingkungan untuk kepentingan membuat keputusan. Kedua, kegiatan perancangan, kegiatan menemukan, membangkang, dan analisis berbagai kemungkinan tindakan dalam rangka pembuatan keputusan. Ketiga, kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan memilih atau menentukan tindakan tertentu dari berbagai alternatif tindakan yang dapat diambil. Terakhir, keempat, kegiatan peninjauan tindakan yang telah dipilih, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi. Bila proses pengambilan keputusan dianalisis, maka analisis tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan analisis proses kebijakan. Ini karena komponen proses kebijakan juga merupakan komponen proses pengambilan keputusan yang meliputi masalah kebijakan, alternatif kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, pola pelaksanaan kebijakan. Dari semua pendapat para ahli tentang proses pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa tahapan setiap proses pengambilan keputusan senantiasa terdiri dari tahap identifikasi masalah inti atau utama. Untuk dapat mengidentifikasi masalah inti atau utama, perlu dipahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan masalah. Beberapa ahli mendefinisikan masalah sebagai pertanyaan yang harus dijawab. Ada pula yang mendefinisikan masalah sebagai sebuah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang harus diatasi. Juga ada yang mengartikan masalah sebagai penyimpangan dari kondisi normal. Apapun definisi masalah yang digunakan, bagaimanapun identifikasi masalah tetaplah merupakan tahapan yang kritis. Sekali terjadi kesalahan dalam penentuan masalah, maka keputusan yang dihasilkan tidak akan pernah dapat memperbaiki keadaan. B. Pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data dan analisis pada tahap 2 ini berbeda dengan pengumpulan data pada tahap identifikasi masalah. Perbedaannya ada pada tujuan. Tujuan pengumpulan data pada tahap 2 ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kemungkinan alternatif solusi yang bisa dilakukan. Berikut analisis alternatif terkait konsekuensi yang timbul dari setiap alternatif. Langkah-langkah pengumpulan data pada tahap ini antara lain: 1. Menentukan metode pengumpulan data yang tepat, cepat dalam rangka mendapatkan data yang relevan dan valid. 2. Menentukan skala prioritas terhadap data yang akan dikumpulkan. 3. Mengklasifikasi data yang terhimpun. C. Tahap penentuan alternatif keputusan berikut konsekuensi-konsekuensi positif atau negatif setiap alternatif. Sama halnya dengan tahap identifikasi masalah, tahap penentuan alternatif keputusan juga memerlukan data dan informasi. Semakin lengkap data relevan yang tersedia, semakin baik. Alternatif-alternatif keputusan yang dapat dipilih berdasarkan data yang diperoleh, dicoba dicari berbagai alternatif keputusan, beberapa cara atau metode untuk mendapatkan gagasan. Alternatif keputusan diantaranya adalah metode Osborne curah pendapat dan metode curah pendapat tertulis. Dalam tahap penentuan alternatif, terdapat setidaknya ada 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama, langkah pemetaan alternatif yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai kemungkinan alternatif keputusan.
Kedua langkah penilaian alternatif, di mana setiap alternatif dinilai plus minusnya. D. Pemilihan alternatif terbaik. Dalam menentukan satu alternatif terbaik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain, tingkat risiko 2 tenaga, dan pikiran yang dibutuhkan 3 jumlah, dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan 4 waktu. Bila dua alternatif memiliki kualitas yang sama, maka dipilih alternatif yang memiliki jangkauan waktu yang lebih luas untuk aspek ekonomi. Artinya memilih alternatif yang memiliki dampak ekonomi yang paling menguntungkan 6 dapat dilaksanakan. Pemecahan masalah harus bersifat praktis, tidak terlalu spekulatif, namun juga tidak takut berinovasi. Pelaksanaan keputusan. Pertama-tama perlu dibedakan lebih dulu antara istilah-istilah membuat keputusan, mengambil keputusan, dan mengeluarkan keputusan. Membuat keputusan merupakan proses dari awal sampai akhir untuk mencapai sebuah hasil yang baik, yaitu pemecahan masalah. Mengambil keputusan merupakan salah satu tahap dalam proses pengambilan keputusan, yakni memilih alternatif terbaik. Mengeluarkan keputusan merupakan langkah yang komplit di antara langkah-langkah manajemen yang terdiri dari perencanaan hingga pengawasan dan penilaian. Kelayakan sebuah keputusan terletak pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan harus terdiri dari beberapa unsur, yaitu surat keputusan, orang yang menerima melaksanakan keputusan, perencanaan, distribusi, tanggung jawab dan wewenang, skedul waktu dan anggaran belanja. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Proses supervisi dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa fase pelaksanaan keputusan tetap terjaga dan penuh vitalitas, sekaligus sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya perubahan situasi atau hal-hal yang terjadi dan di luar perkiraan. C. Metode pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah. Dalam hal ini, ada dua model untuk pemecahan masalah yang sekaligus mengarah pada perbaikan berkesinambungan. Kedua model tersebut adalah: 1. Siklus Deming. Terdiri atas 4 komponen utama yang masing-masing dapat terperinci menjadi beberapa langkah. Salah satu murid Deming, yaitu William Wicks Kirkenbach, menguraikan model tersebut sebagai berikut: mengembangkan rencana untuk perbaikan PLAN. Meskipun belum terjadi masalah, sebaiknya disusun rencana perbaikan, terutama yang berkaitan dengan proses. Rencana perbaikan ini meliputi 4 langkah berikut. 1. Identifikasi peluang dilakukannya perbaikan. 2. Dokumentasi proses yang ada saat ini. 3. Menciptakan visi proses yang diperbaiki. 4. Menentukan cakupan usaha perbaikan. D. Alat-alat pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Model-model masalah yang ada dapat menghasilkan keputusan yang dapat menghasilkan keputusan yang baik. Beberapa alat pemecahan masalah yang banyak dijumpai antara lain: 1. Metode Delphi. Teknik ini pada dasarnya merupakan pengumpulan pendapat dari banyak orang, khususnya sekelompok ahli, melalui surat atau pos. Metode ini dapat juga digunakan bersama dengan Quality Function Deployment QFD. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Olaf Hjelmer di Rand Corporation pada dekade tahun 1950-an. 2. Analisis dampak silang cross impact analysis. Teknik ini dikembangkan oleh Gordon dan Hjelmer. Jenis data yang pertama adalah probabilitas yang diestimasi, di mana perkembangan ini terjadi dalam periode tertentu di masa yang akan datang. 3. Metode tujuan silang cross purpose matrix. Teknik ini bermanfaat untuk merangsang diskusi mengenai usulan berbagai macam sasaran dalam aktivitas tim. 4. Simulasi permainan. Teknik ini memungkinkan kejadian di masa yang akan datang, dibuat dengan menggunakan permainan spekulasi. 5. Ekstrapolasi tren. Teknik ini menggunakan tren di masa lalu dan saat ini untuk memprediksi tren yang akan datang. Terima kasih, semoga video bab pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ini bermanfaat.